Halo semuanya, mari kita bedah sebuah fenomena yang pasti bikin kita semua pernah gregetan. Ya, soal antrean. Entah itu nunggu di kasir supermarket, nunggu halaman web loading, atau kejebak macet di jalan, antrean itu ada di mana-mana. Tapi tahu nggak sih, di balik itu semua, ternyata ada dunia matematika yang sangat terstruktur, tersembunyi, dan secara harfiah ngatur setiap detik waktu tunggu kita. Yuk kita bahas. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih kalian lagi kena macet parah, terus mutusin buat pindah jalur karena ngerasa jalur sebelah lebih lancar? Ternyata jalur lama kalian malah tiba-tiba melesat ninggalin kalian. Pasti pernah kan? Kesel banget rasanya. Nah, rasa frustrasi itu bukan cuma sekedar lagi apes aja loh. Itu sebenarnya adalah sebuah sistem matematika kompleks yang lagi bekerja, di mana setiap keputusan kecil yang kalian buat itu beneran ngasih dampak langsung ke seluruh sistem. Buat ngasih gambaran seberapa ribetnya sistem ini, kita mundur sebentar ya, ke tahun 1980. Ada sebuah game simulasi bisnis klasik di Apple II yang judulnya Windfall, The Oil Crisis Game. Ini bukan game tebak-tebakan biasa, game ini benar-benar dibangun dari teori antrian dunia nyata dan dirilis pasca krisis energi tahun 1979, di mana kalian bermain sebagai eksekutif perusahaan minyak. Kenapa ini penting buat kita? Karena dari game inilah kita bisa melihat contoh nyata pertama bahwa mengelola antrian itu secara harfiah adalah sebuah permainan. Di game ini, pemain diuji habis-habisan karena harus ngatur banyak banget variabel rumit secara real time. Kalian harus nentuin harga bensin, ngatur gaji karyawan, bikin jadwal kapan kapal tanker datang, negosiasi sama OPEC, sampai harus mantau seberapa panjang antrian mobil di pom bensin. Kasih gaji kekecilan, pelayanan jadi lambat, dan antrian mengular panjang. Harga bensin kemahalan, pemerintah bakal turun tangan. Ini nunjukin ke kita kalau dari dulu banget, sistem antrian itu selalu jadi ajang tarik ulur yang super rumit dan jujur aja, bikin stres banget buat siapapun yang ngurusinnya. Bagian 1. Matematika lalu lintas. Oke, kita geser dari dunia video game retro tadi ke ranah akademis, karena nyatanya kehidupan sehari-hari kita itu memang permainan matematika yang nyata banget. Di tahun 1973, seorang ekonom bernama Robert W. Rosenthal ngenalin konsep brilian yang dia sebut permainan kemacetan atau congestion games. Konsep ini adalah bagian dari teori permainan, di mana kerugian atau waktu tunggu yang kalian alami itu sangat bergantung sama seberapa banyak orang lain yang ngincer hal yang sama. Poin kuncinya di sini adalah soal eksternalitas negatif. Ibaratnya setiap kali kalian milih masuk tol tertentu atau mengklik sebuah link di internet, pilihan kalian itu memaksakan sedikit waktu penundaan tambahan buat orang lain. Jadi ya, kita sendiri adalah bagian dari penyebab kemacetan itu. Nah, yang benar-benar menarik dari visual ini adalah gimana angka-angka matriks biaya ini bisa nyeritain sifat dasar kita sebagai manusia. Coba bayangin kalian itu pemain satu dan ada satu pengemudi lain si pemain dua. Kalian berdua sama-sama pengen pergi dari titik asal ke titik tujuan. Opsinya ada dua, lewat rute A atau lewat rute B. Angka-angka di situ adalah biaya atau waktu tempuhnya. Jadi makin kecil makin bagus. Kalau kalian berdua sama-sama egois milih rute yang kelihatannya paling cepat, yaitu rute pertama, kalian berdua malah bakal terjebak bareng dengan waktu tempuh masing-masing jadi 2,6. Kalian malah saling memperlambat satu sama lain. Kalau kita bandingin, secara teori sih, hasil yang paling efisien bakal terjadi kalau kalian dan pengemudi lain berkoordinasi. Satu ambil rute A, satu ambil rute B. Total waktu tunggunya bakal sangat minim. Tapi dunia nyata jarang kan berjalan semulus itu. Ujung-ujungnya, kita selalu masuk ke apa yang disebut keseimbangan Nash murni. Ini terjadi pas kita bikin pilihan egois yang justru jadi senjata makan tuan. Gak ada satupun yang mau ngalah dan pindah rute duluan karena ngerasa bakal rugi sendiri. Hasilnya, macet massal buat semua pihak. Milih jalur yang kelihatannya paling cepat, justru seringkali naikin biaya waktu buat semua orang di jalan. Pastinya, di dunia nyata kalian gak cuma saingan sama satu pengemudi lain aja. Para peneliti memperluas model ini jadi apa yang disebut permainan kemacetan non-atomik. Istilahnya emang kedengeran rumit, tapi intinya gini. Bayangin ada ribuan mobil kecil di jalan tol raksasa atau jutaan pengguna internet yang rebutan bandwidth. Di skala sebesar ini, kalian itu cuma setitik partikel kecil. Keberadaan kalian secara individu hampir nggak ngasih efek kerasa apa-apa ke total kemacetan. Tapi pas jutaan partikel ini bikin keputusan independen di waktu yang bersamaan, matematika kemacetan ini langsung berubah jadi kayak aliran arus fluida raksasa yang benar-benar nyata dan susah dilawan. Bagian 2. Menentukan harga jalur cepat. Nah, sekarang kita udah paham soal sisi lalu lintasnya. Mari kita geser dan lihat gimana bisnis modern pakai model matematika ini buat ngerancang strategi harga dan jadwal antrean mereka.
Dan visual ini dengan cemerlang mengilustrasikan inti dari riset akademis Jan Avenmigem soal diskriminasi harga dan layanan. Lihat deh gimana penyedia layanan ngadepin tipe pelanggan yang beda-beda. Ada pelanggan tipe 1 yang kurva biaya tunggunya nanjak tajam banget. Mereka ini super sensitif sama waktu, benci banget sama yang namanya ngantri. Terus ada pelanggan tipe 2 yang kurvanya lebih landai. Mereka ini lebih santai, gak masalah disuruh nunggu. Perusahaan gak cuma bikin satu jenis antrian, mereka ngarahin pelanggan-pelanggan ini ke kelas antrian yang beda dengan harga yang beda juga. Nyiptain apa yang secara matematis disebut membedakan kualitas layanan. Tapi gimana sih cara server di belakang layar mutusin siapa yang dilayanin duluan? Ternyata bukan pakai sistem antrean VIP statis yang kaku, melainkan pakai sistem yang disebut aturan Generalized Curve Mu atau GCMU. Intinya, ini adalah aturan penjadwalan yang super dinamis. Alih-alih pakai urutan prioritas yang gak berubah, sistem ini terus-menerus mengevaluasi antrean secara real time. Sistemnya mempertimbangkan kurva waktu setiap pelanggan yang beda-beda dan secara otomatis menyortir tugas biar paling optimal, apalagi pas lalu lintas datanya lagi padat-padatnya. Proses penyortiran matematikanya benar-benar canggih. Walaupun begitu, ada satu PR besar buat perusahaan. Mereka kan nggak tahu kalian itu pelanggan tipe 1 atau tipe 2 cuma dari ngeliat doang. Disinilah konsep kompatibilitas insentif bermain. Perusahaan ngerancang sistem harga sedemikian rupa, sampai-sampai kalian secara sukarela memilih sendiri kelas antrian yang sebenarnya udah ditargetin sama perusahaan. Mereka matok harga buat jalur cepat sedemikian rupa, sehingga orang-orang pada dasarnya menyortir dirinya sendiri berdasarkan seberapa tinggi mereka menghargai waktu mereka masing-masing. Cerdas banget kan? Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Seandainya perusahaan tahu segalanya tentang kalian, alias sistem terpusat dengan informasi penuh, mereka tinggal ngecek aja butuh kalian apa, masukin ke antrian yang paling pas secara sempurna, terus narik biaya yang spesifik buat kalian. Sangat efisien, tapi yang nggak realistis. Di dunia nyata, kita berhadapan dengan informasi asimetris. Perusahaan punya informasi yang tersembunyi tentang siapa kalian sebenarnya. Makanya, mereka muter otak pakai menu harga paket yang beda-beda dan jadwal dinamis buat mancing kalian nunjukin preferensi asli kalian. Jadi, tiap kali kalian beli tiket pesawat kelas prioritas yang lebih mahal, kalian baru aja bantu perusahaan mencahin masalah informasi asimetris mereka. Bagian 3. Memenangkan permainan menunggu. Kita udah bedah teori permainan akademisnya, dan gimana perusahaan pakai matematika buat menghargai waktu kita. Tapi, antrian itu bukan cuma soal macet atau server internet aja. Ini mencakup permainan keramaian atau crowding games yang mempengaruhi kita tiap hari. Pas kalian dan sekelompok orang di saat yang bersamaan mutusin buat makan malam di satu restoran viral yang sama, kalian lagi main crowding game. Kepuasan yang kalian dapat malam itu nggak cuma ditentuin dari seberapa enak makanannya, tapi dari seberapa banyak orang lain yang kebetulan punya ide brilian yang sama persis kayak kalian malam itu. Dan ini ngebawa kita ke skala masalah yang sebenarnya, N faktorial. Jadi poin krusialnya adalah, ini, kalau efek negatif dari keramaian atau antrian ini jauh melebihi nilai dari tempat atau layanan itu sendiri, matematika ngebuktiin kalau ada tepat N faktorial keseimbangan Nash yang berbeda di dalam permainan keramaian sebesar itu. Ingat ya, faktorial itu berarti kalau ada 5 orang, kemungkinannya adalah 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Coba bayangin kalau N itu adalah jutaan orang yang lagi berangkat kerja di satu kota. Skala kemungkinan hasil dari setiap individu yang saling mendahului di sistem ini secara matematis benar-benar bikin merinding. Yang akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penting untuk hari ini. Mengingat bahwa setiap kali kalian milih jalur kasir, setiap kali kalian pindah lajur di jalan tol, dan setiap kali kalian bayar lebih mahal buat pengiriman kilat, kalian itu sebenarnya lagi masukin data ke dalam algoritma penjadwalan keju yang super kompleks tadi. Nah, kira-kira apa peran kalian dalam permainan kemacetan di kehidupan sehari-hari ini? Apakah kalian tipe pemain yang selalu berusaha ngakalin matriksnya? Atau jangan-jangan kalian selama ini cuma memosisikan diri kalian persis seperti yang udah dirancang sama para ahli matematika sistem? Sebuah pertanyaan yang layak buat direnungkan pas kalian lagi terjebak di antrean berikutnya ya. Terima kasih udah ikut ngebedah topik ini bareng saya, dan sampai jumpa.